Oke, sebelum dimulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Suara Ibu jelas ya? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke, sip. Jadi, untuk mata kuliah sejarah matematik ini, em, karena pengajarannya bertim, jadi kita bagi perspektif atau pendekatannya berbeda antara paruh pertama dan paruh kedua. Jadi mungkin Bu Mimi sudah pernah menjelaskan di awal ya. Kalau di bagian pertama itu membahas sejarah matematik, tapi dari perspektif civilization, betul nggak? Kalau kemarin kan kamu udah belajar mathematics in the era Babylonian, mathematics in the era of Islamic civilization, atau Greek mathematics, karena itu banyak sekali berkembang matematika di era Greek mathematics. Nah, itu jadi kita melihat history of mathematics dari sisi civilization, termasuk China and India juga banyak berkontribusi dalam perkembangan konsep matematik. Jadi kalau kemarin sama Bu Mimi sudah dibahas dari perspektif peradabannya, maka paling tidak ketika nanti kamu harus bercerita misalkan tentang sejarah matematik dari peradaban Islam misalkan, kamu sudah tahu tuh tokoh-tokoh utamanya siapa, konsep-konsep yang ditemukan apa pada masa peradaban Islam. Lalu kemudian di masa peradaban India, yang mungkin ada beririsan antara perkembangan matematik di India, Islam. Cuma yang paling awal itu siapa kemarin? Coba masih ingat nggak? Yang paling awal yang terekam dari apa namanya penemuan-penemuan para arkeologis itu yang peradaban yang paling awal menggunakan atau mengembangkan konsep matematik itu peradaban siapa? Babilonia bukan, Ibu? Babylonian ada, tapi Chinese juga ada. Cuma memang biasanya kenapa dikatakan itu karena memang bukti yang didapatkan sejauh ini adalah seperti itu. Karena banyak fakta sejarah yang belum terungkap, karena memang buktinya nggak ada gitu kan ya. Jadi sejauh bukti yang didapat oleh para historian, yaitu mathematics in the era of Babylonian. 3.000 sampai 6.000 tahun sebelum Masehi ya. Bisa dibayangkan ya, se- se- apa namanya, di masa itu konsep matematik sudah mulai berkembang. Nah, di bagian paruh kedua semester ini, maka Ibu akan membahas sejarah matematik dari pendekatan konten. Pendekatan apa? Konten. Jadi, mungkin kemarin sudah dimulai dengan adanya praktisi mengajar ya. Itu membahas sejarah aljabar. Sejarah aljabar. Nah, nanti di bagian salah satu pertemuan juga Ibu akan membahas tentang sejarah aljabar, tapi mungkin sedikit berbeda perspektif menjelaskannya, tapi paling tidak kamu lebih punya wawasan nanti. Sebetulnya aljabar yang kamu ajarkan di sekolah itu, dulunya gimana sih ditemukan? Langsung pakai simbol X, Y, Z atau enggak? Simbol X, Y, Z itu abad keberapa sih baru mulai dipakai? Gitu kan ya? Jadi kalau kamu misalkan ngajarin aljabar ke anak, tanpa kamu memberitahu bahwa simbol X digunakan untuk merepresentasikan banyak yang tidak diketahui, kamu biarkan siswa menggunakan simbolnya sendiri. Maka itu nanti akan terlihat apa namanya keterkaitannya sama perkembangan sejarah aljabar. Seperti itu. Jadi memang seorang guru perlu tahu bagaimana sejarah matematik berkembang karena memang ada kaitannya dengan bagaimana perkembangan proses berpikir siswa. Nah, hari ini Ibu akan masuk ke sejarah tentang bilangan negatif. Kenapa bilangan negatif yang Ibu jelaskan di awal? Karena Ibu mau nanti kalian akan membuat tugas individu, ya, membuat summary atau ringkasan tentang sejarah perkembangan bilangan. Karena itu sumbernya udah banyak banget, ya.
kamu silahkan buat summary untuk perkembangan bilangan, Ibu akan jelaskan bagian bilangan negatif. Karena memang untuk perkembangan konsep bilangan negatif ini pun membutuhkan waktu kurang lebih 15 abad. Nah, bisa kamu bayangkan 15 abad untuk akhirnya konsep bilangan negatif ini bisa diterima oleh para mathematicians. Nah, sebelum Ibu lanjutkan ke perkuliahan hari ini, ada yang ingin ditanyakan terkait tugas kelompok tadi yang Ibu bagi menjadi 6 kelompok? Nanti pertemuan ke-14, 15, dan 16 ya. Berarti masing-masing pertemuan ada 2 kelompok yang presentasi ya. Seperti itu. Oke, Ibu akan mulai share screen. Boleh Ibu share screen? Host. Sebentar, Ibu. Oke, sudah 8.18. Apakah bisa dicatat siapa yang belum hadir? Tadi saya sudah catat Ibu pas 8.15. Oke, terima kasih. Mungkin kamu bisa screenshot aja siapa tuh yang tidak ada di Zoom. Oke, Ibu masih belum bisa share. Ibu masih tunggu ya. Oke. Nah, dia sudah. Oke, sudah terlihat slide Ibu? Sudah. Sudah, Ibu. Oke. Jadi ini slide-nya sudah sering Ibu gunakan untuk presentasi sebelumnya. Sebelumnya di event, suatu event lah ya pokoknya. Ibu jadi narasumber menceritakan tentang history of negative numbers. Jadi makanya di sini slide-nya pakai bahasa Inggris. Jadi kenapa Ibu juga memilih dalam pengajaran ini pakai bahasa Inggris, terutama dalam menggunakan referensi, karena memang buku acuan, kamu tahu nggak buku acuan eh, yang paling utama dipakai, yang paling dapat dipercaya itu buku apa untuk History of Mathematics? Penulisnya siapa? Dikasih tahu nggak sama Bu Mimi? Karena kalau misalkan kamu searching PDF itu banyak sih tersedia ya. History of Mathematics PDF book misalkan ya. Itu kamu akan dapetin banyak sekali. Cuma biasanya yang Ibu tahu, yang menjadi referensi utama itu yang penulisnya itu Katz. Katz. Aku lupa nama panjangnya siapa, nanti silakan kamu cari History of Mathematics by Katz ya. Em, Mungkin kamu nggak harus baca semuanya sampai hatam ya, awal sampai akhir ya. Tapi ketika kamu ngerjain tugas, misalkan suatu topik tertentu, kamu bisa searching di situ. Itu salah satu ya. Bukan berarti kamu terbatas hanya pakai buku itu, bisa juga pakai buku yang lain. Ya, tapi paling nggak itu adalah referensi utama. Ibu juga pada saat mempersiapkan materi mengajar juga menggunakan referensi buku tersebut. Oke? Itu bisa di-download, banyak tersedia, silahkan nanti di-download ya. Kalau ada kesulitan mendownload, Ibu akan share filenya. Oke? Nah, a brief history of negative numbers. Di sini Ibu katakan brief, sejarah singkat, karena memang kalau sejarah penemuannya atau perkembangannya ya, itu 15 abad. Can you imagine 15 abad itu lama sekali. Dan apa yang terjadi selama 15 abad? Ibu akan coba merangkum ya di presentasi kali ini. Tolong disimak baik-baik karena em, akan banyak hal-hal menarik yang mungkin baru kamu ketahui ya. Itu. Dan mungkin tidak didapatkan dari sumber yang lain ya. Nah, pertama Ibu akan eh, bertanya dulu ke kamu. Awal-awal bilangannya itu ditemukan itu pada konsep apa sih? Nih, ini adalah beberapa simbol ya. Simbol bilangan pada Egypt, kemudian ada beberapa apa nih? Beberapa civilization ya, Greece, kemudian Hindu civilization. Nah, ini beberapa simbol bilangan yang bisa ditemukan dari apa namanya? Bukti-bukti sejarah. Nah, sebetulnya awal muasalnya itu bilangan dipakai itu untuk apa sih? Silakan.
Babylonian kemarin udah belajar, pasti pasti menyangkut bilangan itu, nggak mungkin nggak. Kenapa kita perlu menggunakan simbol untuk bilangan? Kenapa kita perlu konsep bilangan? Untuk Menghitung kuantitas sih Bu, kalau singkatnya. betul, untuk menyatakan kuantitas, merecord, mencatat, ya kan? Berapa banyak ternak gitu kan ya, berapa banyak hasil tanaman yang dihasilkan. Jadi menyatakan kuantitas itu perlu direcord banyaknya, betul nggak? Nah, asal muasalnya seperti itu. Pada peradaban munculnya konsep bilangan. Nah, kalau kamu lihat gambar di sini, ini gambar anak-anak ya, maka sejarah munculnya konsep bilangan itu sama dengan anak pertama kali mengenal konsep bilangan. Kalau kamu perhatikan, anak umur 2 tahun, 3 tahun gitu kan ya, pertama kali belajar bilangan yang diajarkan apa? Berapa? Banyak gitu kan ya. Ada berapa banyak apelnya? Satu. Oh, kalau ini dua. Ada berapa banyak permennya gitu kan ya. Jadi konsep bilangan sebagai kuantitas. Nah, di sini Ibu ingin kamu coba berpikir em, lebih kritis, berpikir analisis, karena memang ini bagian dari historical phenomenology yang mungkin sudah dibahas Bu Mimi di awal. Bagaimana kita memperhatikan perkembangan konsep matematik dan kaitannya sama perkembangan konsep matematik di eh, anak pada saat belajar matematik. Jadi keterkaitan sejarah dengan aspek kognitif. Nah, itu sangat erat kaitannya. Kemudian, nah, kira-kira kalau tadi itu konsep kuantitas bilangan gitu kan ya, pasti kan itu bendanya ada ya, ada satu, maka pakai eh, simbol tertentu untuk menyatakan satu, dua simbol tertentu. Nah, sekarang kalau negative numbers, bagaimana pertama kali muncul? Ini Ibu ada pilihan jawaban A, B, C, atau D. Silahkan kamu pilih kira-kira mana jawaban yang benar. Pada konteks apa sih pertama kali bilangan negatif itu muncul? Silakan dijawab dan diberikan argumennya. Atau Ibu mau lihat di chat semuanya nulis jawaban, semuanya. Kalau Said bilang B, nah kita akan lihat dominannya apa jawabannya. Ibu mau lihat di chat dulu. Mayoritas kalian akan pilih apa? Yuk, silakan lanjut. Langsung diketik. Yuk, silakan. Yang lain nggak usah terpengaruh ya. Kalau yang awal B, makanya nggak usah terus terpengaruh B juga ya. Oh, sampai sejauh ini masih B semua nih jawabannya. B semua nih, belum ada yang berbeda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 menyatakan B. Dominan B ya. Oke. Berarti mayoritas kalian berpendapat bahwa asal muasalnya bilangan negatif itu berawal dari adanya konteks hutang. Debts itu kan hutang ya, bukan konteks menyatakan temperatur di bawah nol ya. Itu kan aplikasinya ya, yang kita gunakan sekarang. Atau konteks ketika ada masalah pengurangan, di mana hasilnya tidak bisa dinyatakan dengan bilangan asli, misalkan 2 kurang 5. Atau mungkin konteks ketika ada masalah aljabar, kemudian solusinya negatif. Nah, di antara A, B, C, D ini ternyata sebagian besar kalian, bukan sebagian besar sih, kayaknya baru 15 ya Ibu tadi hitung ya. Berarti ada yang belum nih nulis. Almost lah ya, hampir separuhnya menjawab B. Nah,
Ibu nggak akan jawab sekarang, silakan nanti kalian dapatkan jawabannya setelah selesai presentasi ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kira-kira outline yang akan Ibu bahas, konsep bilangan negatif sebelum Masehi, kemudian setelah Masehi, kemudian kemunculan tanda minus. Tanda minus untuk menandai bilangan negatif. Karena kemunculan tanda minus juga nggak langsung serta-merta pakai tanda strip ya. Ada banyak muncul notasi yang sebelumnya apa namanya? Karena memang perkembangan di seluruh dunia itu pakai simbol beda-beda. Sehingga pada akhirnya secara universal dipakai tanda minus untuk bilangan negatif. Kita akan lihat. Nah, coba kita lihat di sini Ibu akan mulai dari perkembangan di Chinese civilization. Nah, kalau kamu baca di sini yang Ibu tulis ya, silakan dibaca. The first recorded use of negative numbers itu sekitar 100 tahun sebelum Masehi di buku textbook mathematics yang judulnya Nine Chapters of the Mathematical Art. Ini kalau kamu search, buku ini sangat terkenal, Nine Chapters of the Mathematical Art. Karena di buku ini terrecord bagaimana perkembangan Chinese saat itu eh, konsep matematik berkembang pada peradaban Chinese pada masa itu, kira-kira 100 tahun sebelum Masehi. Nah, di salah satu chapter buku ini, itu chapter 8, konsep bilangan negatif ditemukan pada apa nih? Silakan dibaca. Ditemukan pada konsep apa? Pada masalah apa? Sistem persamaan linear ya, Ibu. Sistem persamaan linier yang terkait konteks jual beli. Nah, di sini bilangan Chinese itu dia pakai rods ya istilahnya ya. Warna merah untuk menyatakan positif, hitam untuk menyatakan negatif. Nah, contohnya seperti ini. Salah satu masalah selling and buying yang ada di chapter 8. Silahkan kalian coba bikin mathematical expression pakai notasi modern, notasi sekarang, bagaimana menyusun persamaan dari masalah ini. Silahkan, Ibu kasih waktu. By selling 2 cows and 5 goats to buy 13 pigs, there is a surplus of 1,000 cash. The money obtained from selling 3 cows and 3 pigs is just enough to buy 9 goats. By selling 6 goats and 8 pigs to buy 5 cows, there is a deficit of 600 cash. What is the price of a cow, a goat, and a pig? Kamu tulis di buku masing-masing bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini. Atau apa persamaan yang dapat kamu susun dulu deh. Nggak usah selesaiin dulu. Persamaannya dulu disusun, nanti silakan di-share kalau sudah ada persamaannya. Kalau sudah nanti bisa raise hand ya yang mau menyatakan jawabannya. Oke, Fauzia sudah mengangkat tangan. Silakan Fauzia. Saya izin jawab Bu kalau menurut saya Ya. untuk persamaannya ini saya pakai C itu sebagai harga dari sebuah
eh, sapi, terus Ya. G itu harga dari sebuah kambing, terus juga P itu harga dari sebuah eh, babi ya. Nah, terus Mhm. jadi persamaannya yang pertama 2C plus 5G min 13P sama dengan 1000. Terus Mhm. persamaan kedua itu ada 3C plus 3P min 9G sama dengan 0. Terus yang Mhm. ketiga itu 6G plus 8P min 5C sama dengan min 600, Bu. Oke, yang terakhir apa? 6? 6G plus 8P min 5C sama dengan min 600. Oke, silahkan. Yang lain tadi menyimak ya. Apakah sama atau beda? Ada yang Dari berbeda? saya sama, Ibu. Sama ya, Aisyah ya. Oke, kita lihat. Oke, seperti ini. Sama ya. Jadi kita pakai variabel kan ya, C, G, dan P untuk menyatakan harga masing-masing hewan ternak tadi ya. Nah, apakah di masa Chinese Civilization mereka menggunakan variabel? Kemarin kan sudah belajar tuh Mathematics in Chinese Civilization sama Bu Mimi, udah kan ya? Nah, mereka itu pakai nulis bilangannya pakai apa sih kalau di Chinese itu? Kalau nulis bilangan dia Pakai seperti apa? lambang-lambang unik. Pakai lambang-lambang numeral Chinese numeral ya. Nah, tapi dia penulisannya itu, nah ini kalau kita pakai SCZ, sorry, ini adalah mathematical equations in modern notation, notasi kita sekarang ya. Tapi bagaimana pada zaman 1000 tahun sebelum Masehi? Nah, bentar. Seperti ini. Nah, ini Chinese numerals, ini salah satunya sebetulnya. Sebetulnya dia ada banyak modelnya ya, tapi Ibu hanya ngambil satu contoh aja dari Wikipedia, karena terlalu banyak variasinya. Kita ambil contoh seperti ini. Jadi untuk merepresentasikan ini dalam bentuk simbol masalah tadi, dia menyusunnya dalam bentuk tabel atau kolom, atau kita katakan sekarang matriks ya. Ini kan seperti bentuk matriks ya, betul nggak? Seperti bentuk matriks. Kalian perhatikan, apa elemen-elemen yang masuk ke sini? Bagaimana cara menyusun elemennya? Vertikal atau horizontal tuh? Setiap persamaan disusunnya vertikal atau horizontal? Disusunnya vertikal atau horizontal? Vertikal, Bu. Ke bawah. Vertikal ya. Persamaan pertama itu di kolom paling kanan, yang tengah itu persamaan kedua, gitu kan ya? Yang kolom pertama itu persamaan ketiga disusun vertikal, tapi yang diambil hanya angka-angka koefisien dan konstantannya aja. Karena memang belum ada variabel ya. Nah, pakai pakai Chinese. Nah, kira-kira kalau pakai Chinese numeral seperti ini. Sorry. Seperti ini. Jadi dia menyusunnya vertikal. Kalau misalkan tadi dua ya, dua tuh seperti ini ya. Dua ini kan dua notasi kan seperti ini. Kalau di Chinese dia dua garis horizontal ya. Nah, kamu perhatikan di sini. Ini dua, dua positif warna merah ya. Kemudian 13 seperti apa 13 tadi? 13 di sini ada simbolnya ya, seperti ini. Nah, ini pada waktu itu mereka menyusun koefisien. Nah, kalau nol apa di sini? Tidak ada. Kalau nol nggak pakai simbol. Jadi kosong itu representasi dari bilangan nol. Nah, mereka menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan metode yang sama seperti kalau tadi Ibu tunjukkan ini, dengan metode yang sama seperti Gaussian Elimination Method. Kalau di aljabar linear kamu belajar ya, kan kamu melakukan operasi pada matriks sehingga didapatkan matriks identitas. Nanti yang didapatkan di kolom paling sebelah kanan itu adalah solusi untuk X, Y, Z. Kan gitu ya, di aljabar linear. Nah, mereka menggunakan cara yang sama seperti Gaussian Elimination Method, walaupun tidak dinamakan sebagai Gaussian Elimination Method. Tapi yang ditampilkan dalam cara pengerjaannya tidak melibatkan variabel, melainkan pakai tabel atau kolom dan baris dengan menggunakan warna yang berbeda.
untuk menyatakan konsep bilangan negatif dan positif. Oke, ini di China Civilization. Nah, kemudian di buku yang sama, Nine Chapters on the Mathematical Art, itu sudah ada aturan untuk operasi penjumlahan pengurangan. Nah, jadi kalau tandanya sama di sini ya, with the same signs, take away one from the other. Misalkan apa namanya, negatif 5 dikurang negatif 2. Berarti take away one from the other. Berarti kan tinggal 5 dikurang 2 ya. Nah, nanti tandanya akan tetap seperti itu. Nah, ini aturan ini sudah ada di buku Nine Chapters on the Mathematical Art. Kemudian, nah, tadi di Chinese Civilization. Lalu kemudian kita beranjak ke masa di Greek Civilization, yaitu 250 CE, berarti sesudah Masehi ya. Kira-kira tahun 250 Masehi. Nah, salah satu juga yang terkenal, kenapa terkenal? Karena memang buktinya tuh ada, buktinya tuh lengkap, makanya terkenal. Kayak tadi yang Chinese itu juga terkenal karena memang Nine Chapters on the Mathematical Art itu hampir lengkap bukunya. Jadi makanya bisa apa namanya diteliti oleh para mathematician sesudahnya, sehingga makanya terkenal. Nah, salah satu yang terkenal juga ini si apa namanya Diophantus of Alexandria, karena memang bukunya juga cukup lengkap yang ditemukan dari abad ketiga ini. Nah, salah satu kontribusi dari Diophantus adalah dengan memberikan solusi dari persamaan dengan menggunakan simbol. Kalau mungkin kalian kemarin belajar aljabar sama dosen dari praktisi mengajar, bahwa aljabar pertama kali diperkenalkan itu sudah menggunakan simbol atau belum? Coba diingat-ingat kemarin. Sudah menggunakan simbol atau belum? Di awal-awal aljabar itu, konsep aljabar digunakan. Apakah sudah dengan simbol? XYZ, ABC, PQR gitu? Pakai apa awalnya? Simbol-simbol dari si penulisnya dulu sih, Bu. Apakah sudah menggunakan simbol untuk mewakili suatu kuantitas? Sudah, tapi belum pakai huruf. Berarti simbolnya apa? Pada masa awal-awal sekali, di awal-awal sekali, itu masih belum pakai simbol. Misalkan 2X tambah 3 sama dengan 5 misalkan ya. Itu dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Benar nggak? Ingat nggak? The double of a number gitu kan ya. Double of a number ditambah 3 hasilnya 5. Jadi kita nggak pakai X tapi pakai a number. Jadi menggunakan kalimat. Itu awal-awalnya aljabar seperti itu. Nah, kenapa akhirnya digunakan simbol? Karena persamaan semakin kompleks, betul nggak? Melibatkan kuadrat, melibatkan pangkat, kalau nggak pakai simbol semakin sulit kan diucapkannya ya. Nah, ini salah satu kontribusi Diophantus adalah memperkenalkan penggunaan simbol, walaupun simbol yang dipakai belum XYZ. Masih agak rumit juga, tapi sudah mulai menggunakan simbol untuk merepresentasikan aljabar. Nah, untuk contoh ini, nah 4X tambah 20 sama dengan 4. Pada suatu ketika, si Diophantus of Alexandria ini menemukan suatu persamaan linier di mana solusinya, kalau kamu lihat ini solusinya berapa? Dihitung. Min Min 4, Ibu. Min Min 4. negatif 4 ya. Negatif. Kita kan dengan mudah gitu ya, negatif 4. Tapi pada masanya Diophantus di 250 sesudah Masehi ini, itu dikatakan solusinya absurd. Karena, kenapa alasannya? Pertama, memang konsep negatif belum ditemukan. Kedua, karena apa? Secara apa namanya? Secara logika, kalau misalkan kamu berikan soal ini ke anak SD misalkan, mungkin nggak ada suatu bilangan ditambah 20 hasilnya
lebih kecil dari bilangan yang dijumlahkan. Hasilnya kan 4 ya. 4 kan lebih kecil dari 20. Benar nggak? Jadi ini dikatakan absurd karena nggak mungkin hasil penjumlahan itu lebih kecil dari bilangan penjumlahnya. Oke? Sehingga pada waktu itu dia menolak solusi bilangan negatif dari sebuah masalah aljabar. Jadi kalau ada dia menemukan suatu solusi dari persamaan itu hasilnya negatif, maka dia tolak. Ya. Nah, tapi dia sudah punya aturan untuk multiplication. Jadi kalau ada tanda minus pada operasi perkalian, itu sudah ada aturannya. Karena memang aturan ini sudah ada di buku-buku dari India juga. Walaupun solusi untuk bilangan negatif pada waktu itu ditolak. Nah, ini dari salah satu transkrip dari India yang ditulis oleh Brahmagupta sekitar tahun 600, dia juga sudah menyatakan aturan untuk mengoperasikan bilangan negatif. Ya, perkalian a negative and a positive is negative. Perkalian dua bilangan negatif adalah positif. Perkalian positif hasilnya positif. Perkalian zero and a negative itu hasilnya zero. Dan seterusnya. Penjumlahan, pengurangan juga. Jadi di beberapa tempat di seluruh belahan dunia itu sudah mengembangkan berbagai aturan dalam mengoperasikan bilangan positif dan negatif. Walaupun pada saat yang sama itu terjadi penolakan bahwa bilangan negatif itu sebetulnya tidak eksis, absurd, ya. Nah, contoh ini adalah yang diambil dari transkrip manuskripnya Brahmagupta ya, setelah ditranslasikan ke bahasa Inggris. Ada suatu masalah, Rupas itu kalau nggak salah istilah untuk konstanta yaitu si C. Kemudian middle number itu istilah untuk koefisien B. Kemudian square itu istilah untuk koefisien A. Jadi dia tidak pakai X kuadrat min 10X gitu ya, tapi ada istilah-istilahnya. Nah, X kuadrat min 10X sama dengan min 9. Berapa sih solusinya? Coba ada yang bisa berikan solusinya? X kuadrat min 10X sama dengan negatif 9. What is the solution? 9 sama 1, Ibu. Atau 9, Bu. 9 atau 1. 9 atau 1? 9. Oke. Wait ya. Semuanya positif ya? Oh, oke. Yakin semuanya positif ya? Nah, di sini kita lihat penyelesaian dengan menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. 9. Satu lagi, 1. Nah, kalau kamu perhatikan pada saat kamu menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna, ada yang tidak diikutkan di sini, yaitu apa? Yang minusnya bukan, Bu. Kan harusnya udah negatif kalau kuadrat plus minus. Iya, betul ya. Jadi pada saat 2x min 10 dikuadratkan sama dengan 64, itu kan kalau kuadratnya dilepas, ruas kanan harusnya apa? Plus minus 8 ya. Nah, tapi yang negatif 8 itu tidak dimasukkan sebagai solusi. Dia hanya mengambil positif 8 saja sebagai solusi. Karena memang segala sesuatu yang berkaitan sama hasil bilangan negatif itu masih disingkirkan, masih tidak dianggap, masih dianggap absurd. Gitu ya. Seperti itu. Jadi semua hasilnya yang diterima adalah bilangan positif saja. Bilangan negatif tidak dianggap sebagai bilangan yang eksis. Nah, itu di manuskripnya Brahmagupta dari India. Jadi solusi bilangan negatif sekali lagi ditolak. Kemudian masih dari India itu beberapa ratus tahun setelahnya
Ini mungkin muridnya ya, muridnya si Brahmagupta namanya Baskara. Nah, coba ini ada masalah juga, masalah berkaitan dengan masalah kontekstual. Nah, Ibu udah kasih tahu. Padahal tadi Ibu mau nyuruh kamu untuk bikin ekspresi matematiknya. Coba silakan kalian kaitkan antara masalahnya dengan ekspresi matematisnya. Dipahami dulu. The fifth part of the troop, less 3, kemudian squared, had gone to a cave, and one monkey was inside, having climbed on a branch. So how many there were? Jadi ini adalah bentuk ekspresi matematis dari masalah yang disampaikan di manuskrip ini ya. 1/5 dari kawanan monyet ya. Kemudian dikurangi 3 lalu dikuadratkan. Ditambah 1 lagi. Nah, berapa totalnya seluruhnya? Itu yang ditanyakan ya. Nah, kemudian kalau diselesaikan berapa nih X-nya coba? Silakan kamu tugasnya menyelesaikan. Ibu sudah bantu bikin ekspresinya. Silakan X-nya berapa yang didapat? Yuk, raise your hand. Yuk, tinggal selesaikan aja persamaan kuadratnya. Berapa nilai X-nya? 5 dan 50, Bu. Berapa? 5 dan 50. 5 dan 50. Oke, kira-kira jawaban mana yang diterima dan jawaban mana yang tidak diterima? Jika dikembalikan ke konteks. Kalau kita secara matematis dapat angka 5 dan 50 ya. Yang 5 bukan, Bu? Betul? Semuanya sepakat? Tapi Yes. jawabannya sepakat 5 dan 50? Yang lain hitungannya sama nggak? Iya, Bu.